yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang Engkau terima. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua umatnya yang dengan setia mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini ya untuk memulai belajar bahasa Arab ya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadzuna Ustadz Ma'fun Badrul Zaman, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah fillah, sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini di mana sebagian orang sibuk dengan demo ya. Alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada kita sebuah waktu atau kesempatan yang akan kita gunakan untuk menelaah kembali ilmu Allah yang sangat luas. Dan tentu saja ilmu bahasa Arab, saya tekankan kembali, ini adalah bagian dari din. Kemudian saya ingatkan, saya motivasi lagi ya, sebelum kita memulai pelajaran ini, saya akan bacakan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, dan ini hadis qudsi diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ana inda zani abdi bi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku ada dalam prasangka hambaku. Jadi mari kita semua yang sedang belajar, yang akan belajar, tanamkan di dalam hati kita bahwa belajar bahasa Arab ini mudah. Ya. Kita berhusnudzon bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah langkah kita untuk memahami bahasa Arab ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemudahan bagi kita, kemudahan yang sangat banyak dan kemudahan yang tidak disangka-sangka ya. Dan Allah satu-satunya pemberi taufik kepada kita semuanya. Oke, baik, sahabat muslim dan muslimah, sebagaimana saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kita akan membahas langsung ke halaman 33 ya. Saya akan share dulu. Oke. Nah, saya akan sampaikan beberapa istilah yang ada di dalam kitab ini. Ya. Oke. Yang pertama di sini kita akan melihat, ya, ini ta'aruf. Ta'aruf ini adalah judul dari pokok bahasan yang akan kita bahas malam ini. Kemudian yang warna merah ini adalah nomor pokok bahasannya, al-wahda as-sab'ah. Pokok bahasan ke-7. Sedangkan yang biru ini ad-darsu tis'ata asyar. Pelajaran ke-19. Ya. Kemudian di bawahnya ada hiwar. Hiwar itu adalah percakapan. Nah,
Di pelajaran kita saat ini, kita akan membahas sebuah judul, ta'aruf. Ta'aruf itu kan perkenalan artinya ya. Perkenalan, makanya sebelum menikah ada namanya ta'aruf, itu perkenalan diri antara calon suami dan istri, dan ini adalah disyariatkan. Kemudian kita nggak akan mas ta'aruf itu, tapi ta'aruf yang ada di dalam buku ini. Di dalam pelajaran ini disebutkan sebuah percakapan ya, percakapan antara seorang guru dengan murid-muridnya. Dan di sini disebutkan al-aulad, yaitu murid laki-laki, karena kan kita sedang membahas bahasa Arab yang tentu saja yang dibahas juga lingkungannya lingkungan Arab. Dan biasanya di sekolah-sekolah Arab di sana ya sekolah dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian saya juga akan membahas kembali beberapa kosakata yang mungkin ya salah satu di antara kita lupa. Di sini ada yang pertama al-mudarris. Al-mudarris itu adalah guru ya. Al-mudarris adalah guru laki-laki. Kemudian di sini ada ustadz. Ustadz ini adalah panggilan untuk guru laki-laki di sana ya. Secara adat. Adapun secara akademi ya yang disebut ustadz di sana adalah profesor ya. Sedangkan secara adat yaitu guru ya. Dan kalau secara akademik profesor. Kemudian di sini al-aulad. Al-aulad ini bentuk plural dari walad. Walad itu anak laki-laki, sedangkan aulad yaitu anak-anak laki-laki ya. Jadi murid laki-laki. Kemudian selanjutnya di sini ada Bakistani ya. Bakistani itu Pakistan ya, kewarganegaraan Pakistan. Kemudian di sini Andunisi, kewarganegaraan Indonesia. Kemudian di akhir ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, kita akan menerangkan bahwa percakapan yang terjadi ya, insya Allah semua sudah mengerti, mungkinnya sudah membaca ya. Tapi saya akan menerangkan, jadi maksudnya biar lebih mengena. Di sini seorang ustadz datang ke kelas, kemudian memperkenalkan Abdullah, yang saat itu Abdullah ini kebangsaannya Pakistan, dia murid baru di kelas tersebut. Kemudian diperkenalkan Abdullah ini kepada teman-temannya, dan khusus diperkenalkan kepada Basim. Basim ini orang Indonesia yang tinggal di sana. Ya. Kenapa dikenalkan kepada Basim? Karena Basim ini adalah calon teman sebangkunya. Ya. Kalau dulu kan zaman kita, mungkin zaman Pak David, zaman Pak Tony, sekolah satu bangku 2 orang ya. Beda sama anak-anak sekarang. Sekolahnya satu bangku 1 orang, Masya Allah. Ya. Nah, diperkenalkanlah Abdullah ini kepada Basim, yang orang Indonesia. Kemudian mereka saling menyambut keduanya. Baik Basim menyambut Abdullah, dan Abdullah pun menyambut Basim. Oke. Nah, saya akan contohkan percakapannya, ya, dan sahabat muslim dan muslimah boleh mengikutinya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya Ustadz. Kemudian sang Ustadz berkata, Hadza Abdullah, huwa Pakistani. Hadza Abdullah, huwa Pakistani. Kemudian mudarisnya memanggil Abdullah dan memperkenalkannya kepada Basim. Ya Abdullah, hadza Basim, huwa Andunisi. Ya Abdullah, huwa Basim, hadza Basim, huwa Andunisi.
Kemudian Abdullah menyambut Basim. Ahlan Basim. Kemudian Basim pun menyambut Abdullah. Ahlan wa sahlan Abdullah. Coba kita ulangi lagi ya. Langsung saja kepada percakapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Hada Abdullah. Huwa Pakistani. Ya Abdullah. Hada Basim. Huwa Indonesi. Ahlan Basim. Ahlan wa sahlan Abdullah. Oke, nanti kita akan berikan kesempatan kepada beberapa ikhwah untuk membaca percakapan ini. Tapi saya akan jelaskan nih beberapa kosakata yang mungkin belum pernah didengar seperti ini. Kalau Ustadz sudah ma'ruf ya. Di sini huwa Pakistani. Pakistan ini ya, Pakistani menunjukkan kebangsaan atau kewarganegaraan. Pada asalnya katanya adalah Pakistan tanpa ya. Kalau kita tulis sebentar. Maaf nih karena pakai mouse. Pakistan ya. Nah, asalnya seperti ini. Pakistan saja. Tapi ketika Pakistan ini disandingkan kepada seseorang yaitu sebagai kewarganegaraan, maka ditambah huruf ya. Nah, ya ini huruf ya ini disebut yaun nisbah. Huruf ya untuk penisbatan. Nah, dalam kata ini dinisbatkan kepada sebuah negara yang menjadi artinya kewarganegaraan Pakistan. Begitu juga dengan Andalusi, ya. Nih, orang-orang Arab kebanyakan menyebut Andalusi. Jadi bil fathah, dengan fathah, bukan in, ya, tapi Andalusi. Andalusi ini ada asalnya Indonesia. Jadi ada ya-nya, ada alifnya di sini. Tapi karena dinisbatkan kepada seseorang, yaitu kepada Basim yang seorang warga negara Indonesia, ya nisbah ini akan secara otomatis menghilangkan huruf alif di belakangnya. Ya. Jadi ini satu kaidah. Jadi ya nisbah ini disandingkan bisa kepada nama, kemudian kepada tempat, kepada marga, ya, atau kepada profesi yang menunjukkan sifat seseorang. Seperti misalnya di kita ya mendengar ya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari ini adalah menerangkan bahwa sang imam ini bukan namanya Bukhari, bukan. Al-Bukhari ini adalah gelar ataupun penisbatan kepada sebuah tempat Bukhara. Bukhara itu di Rusia. Kemudian Tirmizi, Imam At-Tirmizi. Demikian pula Tirmizi ini bukan nama beliau. Panggilannya adalah laqabnya adalah Abu Isa. Tetapi beliau lahir ataupun tinggal di sebuah tempat namanya Tirmizi. Jadi dikatakan At-Tirmizi ini adalah beliau seorang atau kelahiran ataupun orang Tirmizi. Begitu juga Al-Bukhari, dia orang Bukhara. Nah, begitu pula dengan tadi ini, Pakistani dengan Indonesia. Ya, ini disebut dengan ya unisbah. Nah, ini kita akan pelajari. Kemudian tadi kaidahnya, ya, hanya menambah pertama, ya, jika misalkan katanya seperti Pakistan, maka hanya cukup menambahkan huruf ya saja. Nah, kemudian kalau katanya ada alifnya di belakang seperti Indonesia, maka alifnya yang dihapus menjadi Indonesia.
Yang ketiga, ketika katanya diakhiri dengan tak marbutoh, seperti Makkah, ya. Makkah atau Madinah. Maka tak marbutohnya dihilangkan dan diganti dengan ya. Jadi seperti ya, Maki. Jadi Maki ini panggilan untuk orang Mekah. Seperti misalkan Abdullah Maki, berarti Abdullah yang berasal dari Mekah. Kemudian misalkan Abdurrahman Al-Madini. Beliau Syekh Abdurrahman dari kota Madinah. Ya. Jadi kaidah yang pertama ditambah dengan ya di belakangnya, ya, seperti tadi Pakistani. Kemudian yang kedua dihilangkan huruf ya-nya, huruf alifnya menjadi Andalusi seperti ini. Kemudian diganti tak marbutohnya dengan ya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya tentang makna ahlan wa sahlan. Ya. Ahlan dan ahlan wa sahlan. Di sini kita tidak mungkin menerjemahkan ahlan wa sahlan itu dengan letter lex. Karena kalau kita lihat dari arti ahlan wa sahlan dari bahasa Arab, ya, ini artinya kun ahlan wa nazalta sahlan, ya. Jadi ketika kita menyebutkan ada seorang tamu datang kepada kita ataupun ada seorang yang baru diperkenalkan kepada kita, kita menyebut ahlan, artinya wajadta ahlan atau kun ahlan. Engkau mendapatkan atau aku mendapatkan, engkau mendapatkan saudara, yaitu aku. Kemudian wasahlan, dan tinggallah di tempat ini, ya, di tempat kami secara mudah. Ya. Nah, ini kita terjemahkan kalau secara apa ya? Secara adat kita biasanya kalau kita berkenalan ataupun datang tamu kepada kita, biasanya kita nyebut anggap saja rumah ini rumah kalian gitu kan. Anggap saja rumah ini rumahmu gitu kan. Anggap saja aku ini adalah keluargamu, seperti itu artinya. Tapi karena kita biasanya menerjemahkan dengan bahasa resmi, biasanya diterjemahkan dengan selamat datang ataupun yang semisalnya, ya. Oke, kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, insya Allah percakapannya dimengerti, ya. Jika belum dimengerti, insya Allah itu percakapannya sangat mudah. Dan ikhwafillah, jangan disibukkan dengan teori, ya, karena nanti latihan-latihan ini yang akan mereka terekam di dalam otak kita, ya. Jadi jangan disibukkan dulu dengan menghafal teori, tapi lakukanlah latihan-latihan yang akan kita baca. Nih, saya akan ke latihan ke halaman, ini halaman berapa? 34. Ya, 34. Silakan dibuka. Nih, saya akan membuka di PowerPoint. Nah, di sini nomor 1 latihannya, hawil kama fil misalaini at-taliyaini. Di hawil ini adalah rubah. Rubahlah kata-kata berikut ini, ya. Rubahlah kata-kata atau nama-nama yang ada di bawah ini seperti dua misal ini. Oke. Kita lihat misalnya seperti apa. Nih. Di sini misalnya Abdullah tilmid. Artinya apa? Abdullah seorang murid, seorang pelajar. Kemudian Abdullahnya yang diganti dengan huwa. Nah, yang ini dihafalkan.
Huwa ini adalah kata ganti. Ya, kata ganti orang ketiga. Orang ketiga itu berarti orang yang kita bicarakan. Ya, orang yang dibicarakan. Kalau orang pertama orang yang berbicara, orang kedua orang yang diajak berbicara, orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Nah, Abdullah ini orang ketiga. Makanya diganti dengan huwa. Huwa itu adalah dia laki-laki. Ya. Jadi seperti ini kalau dalam bahasa Indonesia, Abdullah itu seorang pelajar. Kita ganti kalimatnya dengan dia seorang pelajar. Namun dalam bahasa Arab nanti dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan saat ini kita hanya bahas laki-laki dulu. Kemudian yang kedua, misalnya Basim. Basim ini nama seorang laki-laki ya. Basim Andunisi. Diganti basimnya dengan kata gantinya tadi. Kata ganti orang ketiga sama huwa. Huwa Andunisi. Ya. Insya Allah paham? Insya Allah mudah dimengerti. Saya ulangi lagi. Biar lebih mengena. Abdullah adalah seorang laki-laki. Ya. Dan Abdullah adalah orang ketiga yang sedang kita bicarakan. Abdullah seorang pelajar. Maka Abdullahnya kita ganti dengan kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia. Dia seorang pelajar. Dalam bahasa Arab, huwa tilmizun. Kemudian, Basim. Basim, laki-laki, orang ketiga yang sedang kita bicarakan, diganti juga. Huwa Andunisi. Nah, sekarang tugasnya adalah merubah kalimat-kalimat yang di sini seperti contoh, ya, seperti contoh ini. Oke. Nah, kita lihat, nanti kita akan berikan kesempatan. Mungkin ada yang mencoba dari ikhwah untuk mengerjakan nomor 1. Pak Jeki, tolong diberi kesempatan. Mana Ustaz? Oke. Coba. Oh iya, Pak Fahmi ya. Assalamualaikum. Nama saya Waalaikumsalam. Fahmi. Ya, tafadhol. Ya, Ahlan wa sahlan. Silakan. Muhammad Ustadz, Huwa Ustadz. Oh iya. Oke. Ahsan, bagus ya. Muhammad Alhamdulillah. Ustadz. Boleh ya. Untuk belajar saat ini boleh dibaca Ustazun, tapi memang orang Arab itu tidak membaca tanwin di belakang kalimat. Muhammad Ustadz diganti dengan Ustadz. wa Ustadz. Ya, betul. Huwa Nilainya Ustadz. 100. Oke, silakan nomor 2. Langsung. Oh ya, enggak. Ya, silakan. Kalau ada, Pak Alan. saya tunjuk aja ya. Tadi Pak siapa kemarin? Pak Alan, silakan Pak Alan. Pak Alan hadir. Oke, Tafadhol, Pak Alan. nomor 2 ya berarti ya? Ya, nomor 2. Tafadhol. Abdullah Bakistani. Huwa Bakistani. Oke. Tambah 1 lagi Pak Alan, nomor 3. Karena laki-lakinya ini sedikit. Basim Tilmid. Huwa Tilmid. Oke. Ahsan. Nggak pakai tilmidun ya kayak gitu.
Iya, tilmid. Tilmid. Ya. Jadi ini jawabannya benar. Jadi semua diganti dengan huwa ya. Oke, yang ketiga sampai keenam boleh? Disebutkan saja Jack namanya. Bluetooth, SD Oke. card, auxiliary enabled. Al-Mudarros jadid. Huwa jadid. Jadid. Oke. Al-Mudarris ya. Yang tepat adalah Al-Mudarris karena ini isim fa'il. Coba diulang, Al-Mudarris. Al-Mudarris jadid. Huwa jadid. Ya, ahsanti. Barakallahu fiik. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu ya, saya akan jawab sendiri. Ini yang kelima, lihat. Muhammad Andunisi. Huwa Andunisi. Hasan Tilmid. Oh ya, oke. Baik. Jawabannya sama ya, semua diganti dengan huwa. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke latihan selanjutnya. Kita lihat bukunya kembali. Latihan kedua. Nah, latihan kedua ini lihat, ajri al-hiwar kama fil misal. Ajri ini adalah lakukan percakapan seperti contoh di bawah ini. Ya, ajri ini kan asal katanya jaro yajri ya, alirkan. Tapi ini maknanya adalah lakukan. Lakukanlah percakapan di bawah ini seperti contoh. Di sini Abdullah dan Basim. Ini sangat mudah sekali ya. Ahlan Abdullah. Ahlan Basim. Maaf, Abdullah ya. Ahlan Abdullahi. Ahlan Basim. Karena waktunya yang sangat sempit, saya akan membacakan jawabannya dari soal-soal ini, dan nanti kita akan berikan kesempatan nanti latihan di akhir pelajaran ini. Ahlan Muhammad. Ahlan wa sahlan Ali. Ya. Abdul Aziz. Ahlan Abdul Aziz. Ahlan wa sahlan Zakaria. Ahlan Ahmad. Ahlan wa sahlan Adnan. Ahlan Mahmud. Ahlan wa sahlan Hasan. Ahlan Abdullah. Ahlan wa sahlan Basim. Oke, kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Masih di latihan ya. Ini halaman ke 35. Lihat di sini ada sebuah judul tadribat ya. Tadribat itu adalah latihan. Latihan. Ya, masih di pokok bahasan yang ke-7. Jadi kita akan memperbanyak latihan. Tapi di sini pelajarannya sudah ke nomor 20 ya. Latihannya seperti ini. Istabdil kama fil misal. Atau istabdil kama fil misalaini. Rubahlah kata-kata di bawah ini seperti dua contoh di bawah ini. Contohnya ini ya. Abdullah Bakistani. Ya. Diganti Abdullah Bakistani karena di sini Muhammad ya. Jadi Muhammad Bakistani. Kemudian di sini ada Andalusi. Jadi Muhammadnya yang tetap yang diganti, tetapi kebangsaannya yang diganti. Muhammad Andunisi. Nah, sekarang di sini ada Ahmad. Ya. Ada Ahmad.
Ada Ahmad. Nomor 1, kita lihat. Karena di sini sudah ada Andalusi, berarti yang diganti Muhammadnya dengan Ahmad. Ahmad Andalusi. Ahmad Andunisi. Ini ada 2 riwayat ya. Jadi orang-orang Arab biasa menyebut Andalusi atau Andunisi. Ya. Nah, Ahmad Andunisi. Sekarang di sini ada di bawah Kuwaiti. Siapa yang akan mencoba? Silakan dengan cepat. Ahmadnya tetap. Disebutkan saja, Jack. Silakan. Oke. Ahmad Kuwaiti. Ahmad seorang kebangsaan Kuwait, ya. Kuwaiti. Kemudian diganti dengan Ali, ya. Ali Kuwaiti. Ali kebangsaannya adalah Kuwait. Kemudian diganti dengan Malizi. Ali Malizi. Ali itu seorang warga negara Malaysia. Kemudian diganti dengan Abdul Aziz. Abdul Aziz Malizi. Ya, Malaysia ya, Malaysia itu. Kemudian Abdul Aziz Nigeri. Abdul Aziz seorang keluarga negaraan Nigeria. Nah, ini semuanya lihat sahabat muslim dan muslimah, semuanya menggunakan ya unisbah. Ya. Lihat, baik jelas Andalusi tadi, kemudian Kuwaiti ya, asalnya Al-Kuwait. Nah, kalau asalnya alif lam Al-Kuwait seperti Al-Iraq, maka alif lamnya dibuang. Cukup ditambah dengan ya di belakang seperti Al-Iraq ya. Negara Irak itu pakai alif lam. Al-Iraq menjadi Iraq ya. Kemudian ini Kuwaiti, Malaysia. Malaysia kan asalnya ada alif di sini ya. Malaysia. Alifnya yang dibuang. Kemudian Nigeria. Nigeria juga sama, alifnya dibuang ya. Diganti dengan ya unisbah. Oke. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Masih latihan ya. Latihan selanjutnya yaitu latihan kedua di sini. Hawil kama fil misalaini at-taliyaini. Rubahlah kalimat-kalimat di bawah ini seperti 2 contoh berikut. Abdullah Pakistan ya, Abdullah dan Pakistan. Lihat. Ini kata-katanya Abdullah dan Pakistan. Berarti Abdullah Pakistani. Ya. Ini sangat mudah juga. Hanya merubah dari nama negara menjadi sifat, yaitu kewarganegaraan. Ya. Ini lihat, kita lanjutkan. Muhammad dan Andalusia. Ya. Jawabannya Muhammad Andunisi. Kemudian Ahmad dengan Malaysia di sini. Ahmad Malizi. Nah, ini yang saya sebut tadi. Kalau alif lam, maka alif lamnya dirubah ya, atau dibuang menjadi Ali Kuwaiti. Kemudian Mahmud Misri. Misri ini adalah Mesir ya, Misr ya. Kemudian Basim Lubnani. Lubnan ini adalah Libanon ya.
ditambah ya unisbah. Jadi Basim keluarga negaraannya adalah Lebanon. Kemudian Adnan Maghribi. Maghrib ini adalah Maroko. Kemudian yang kedua di sini ditambah. Lihat, asal katanya sama seperti di atas ya. Abdullah. Ya, Abdullah sama di sini. Jadi kita merubah kata-kata yang ini ya, dipecah lagi menjadi seperti ini. Nah, oke. Jadi di sini Muhammad dan Indonesia dirubah. Hadza Muhammad huwa Andunisi. Maaf, sebentar. Nah, lihat terusannya ya. Jadi dipecah dulu. Antara Muhammad dengan Indonesia dirubah dulu. Hadza Muhammad. Hadza ini kata tunjuk. Kata tunjuk untuk laki-laki yang dekat. Kalau ditunjuk berarti dekat ya. Jadi diperkenalkan kalau hadza ini jaraknya dekat. Di depan kita atau tidak jauh dari kita. Hadza Muhammad. Huwa, ini huwa tadi kata ganti orang ketiga ya. Ya, nah, ini hadza dan ini huwa. Kalau hadza kata tunjuk yang dekat, kalau huwa kata ganti orang ketiga seperti saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, Ahmad dan Malaysia. Jawabannya seperti ini. Hadza Ahmad. Lihat. Hadza Ahmad. Huwa Malizi. Kemudian di bawahnya hadza Ali. Huwa Kuwaiti. Kemudian selanjutnya hadza Mahmud. Huwa Misri. Ini adalah Mahmud. Dia orang Mesir. Ya. Kemudian hadza Basim. Huwa Lubnani. Basim ini orang Libanon. Ya. Untuk yang nomor 6, saya akan tunjuk siapa ya. Ibu Zakiyah ya. Silahkan nomor 6. Ibu Zakiyah sekarang ya. Nah, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Silahkan nomor 6. Haza Adnan. Huwa Maghribi. Ya, betul. Artinya apa? Ini Adnan, dia orang Maroko. Iya. Barakallahu fiikum. Ahsan. Oke. Sahabat muslim dan muslimah, insya Allah ya. Ini sangat mudah sekali. Ya. Hanya mengganti nama orang dengan kata ganti, kemudian menambahkan kata tunjuk karena jaraknya dekat. Oke. Kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman selanjutnya, nih, 3, halaman latihan ketiga, A'id. Ini hanya mengulang saja, ya. Semua bisa boleh mengulanginya. Wahid. Isnan. Ya. Ini mudah sekali. Wahid. واحد Isnan. اثنان Thalatha. ثلاثة Salata. Ya. Ditekankan dalam masalah ini penting ya. Nanti karena kalau kita ngobrol sama Arab tidak bisa membedakan huruf H dengan H, itu artinya berubah. Jadi orang Arabnya nggak akan ngerti. Nah, jadi penting
mempelajari makhraj huruf, ya, membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Kemudian latihan ini juga penting, yaitu menulis, ya. Jadi kalau yang seperti ini silahkan dibuat PR, ya, ditulis langsung di dalam bukunya. Oke. Kemudian ini juga hanya membaca Basim Abdullahi Bakistani Al-Maghrib. Kemudian penekanannya apa di sini? Kita menghafal cara penulisan huruf ba, ya. Lihat di sini, ini ba ketika bersambung seperti ini, ya, di depan, dan ini ketika di belakang seperti itu. Kemudian nih ada contoh-contohnya, ini di depan, ini di tengah, ini di belakang. Ini sangat mudah, ya. Ini menjadi PR saja, langsung ditulis. Nah, ini yang selanjutnya, tadribat lagi, ya, latihan lagi. Lihat, nih tadribat. Jadi tadribat ini harus dihafal. Kalau sudah ada tulisan seperti ini berarti PR ataupun latihan yang harus dikerjakan. Takallam ajri at-ta'aruf kama fil mithal. Di sini disebutkan, ya Abdullah, hadza Basim. Ya Basim, hadza Abdullah. Kemudian, ahlan Basim, ahlan wa sahlan Abdullah. Ya. Ini mudah, ya. Coba saya akan tunjuk. Pak Fahmi tadi sudah, ya. Pak Fahmi Siregar tadi, ya. Ini Pak Fahmi Nur Fauzi. Silakan, Pak. Pak Fahmi. Pakai yang lain, silakan. Ada ini Ibu, ya, Widi, Ibu Widi. Silakan, Bu. Oke. Belum paham, Ustaz. Maksudnya disuruh ngapain? Ini hanya tinggal dibaca saja. Ya Abdullah, ya, di sini kan. Ya Abdullah, hadza Basim. Hanya diperagakan seperti percakapan saja. Tuh. Oh iya, iya. Ya. Nah, lihat. Berarti ya Basim, hadza Abdullah. Ya. Oke. Betul. Kemudian selanjutnya ahlan Basim. Oh gitu. Ahlan Basim. Ya. Ahlan wa sahlan Abdullah. Ya, oke, Abdullah, ya. Kalau didahului dengan ahlan wa sahlan, tidak abdu, tetapi abda, ya. Oke, nanti itu akan kita pelajari kaidahnya nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya. Tapi yang penting, kenapa sih saya memberikan kesempatan kepada ikhwah fillah untuk membaca, ya, agar kita pede, nggak jadi pemalu, ya. Dan insya Allah ini dalam rangka belajar hal yang diperbolehkan oleh syariat. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Oke. Nah, begitu pula tadi, ya, seperti sebelumnya, ini hanya diperintahkan untuk membaca. Di sini lihat, jangan dibaca tadi, bacanya yang benar adalah mudarris. Kemudian diperhatikan, ikhwah fillah, kalau ada syiddah, tasydid di sini dibaca dengan ditekan, ya. Al-mudarris. Ini akan lebih dipahami oleh orang Arab, ya. Kemudian as-salam di sini juga ada tanda syiddah. Kemudian ya, ya. Ya yang kita baca tadi sebagai ya unisbah.
baik Pakistani, kemudian Indonesi, Malizi, ya, yang ada di akhir semuanya ada tanda tasydidnya. Maka dibacanya diperjelas, ditekan, ya. Pakistani, ya, jangan Pakistani saja, Pakistani. Itu bukan bahasa Arab, ya. Tapi ditekan Pakistani, ya. Kemudian Basim, Andanusi, Sahlan. Nah, ini haknya hak besar, ya, dibedakan. Kemudian di sini pun diperintahkan untuk menulis di sini, ya. Tulis nih huruf sin di depan, kemudian di tengah, dengan di belakang. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini hanya mengulang saja, ya. Dibaca Pakistan, Basim, Adnan, Isnan, ya, Assalam, Al-Aulad. Ini maksudnya apa di sini? Lihat, semuanya ada alif, ya. Ini melatih kita untuk membedakan cara membaca mad, ya. Isnan, jadi jangan dibaca isnan, tapi isnan, ditekan di ayun, ya, karena di situ ada mad, ada huruf alif, ya. Kemudian selanjutnya juga di sini diperintahkan untuk menulis, ya. Jadi yang merah ini dilengkapi dengan tulisan oleh kita semua. Ini latihan menulis. Kemudian yang selanjutnya halaman atau latihan keempat, lihat di sini. Do' alamatan, ya. Berikan tanda. Alamat itu tanda, ya. Tanda seperti ini, tanda benar. Amamal kalimatil lati fiha harfu ba. Ini mudah sekali, ya. Ini kata-kata yang ada huruf ba-nya dikasih tanda benar. Seperti di sini ada Abdullah, Al-Maghrib. Indonesia ada nggak? Tidak ada, ya. Abdul Aziz ada. Ini mudah saja, ya. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Karena ini mudah, ditinggalkan saja. Ini melatih kita peka, ya, dengan bahasa Arab. Kemudian ini kata-kata yang ada huruf sin-nya. Ini ada, ya. Ini ada, ini juga ada. Nah, ini silahkan dikerjakan di dalam buku masing-masing. Kemudian selanjutnya di sini mudah juga, ya. Ini kembali latihan. Do khattan tahta kulli kalimatin mumathilah. Do ini letakkan. Khattan garis, ya, garis bawah. Tahta di bawah setiap kalimat yang sama. Nah, di sini kan ada salam, di sini juga salam. Cukup seperti itu saja. Ini juga melatih kepekaan kita membaca, membedakan, ya, mana yang sama dan mana yang tidak. Karena nanti huruf Arab itu untuk awal-awal biasanya sulit, ya, membedakan satu sama lain karena baru belajar. Tapi kalau sudah lama, insya Allah paham, ya. Kemudian selanjutnya juga di sini perintah untuk menulis, belajar menulis, ya. Ada alif, ba, kemudian sin, ya. Ini dilengkapi di dalam bukunya. Jadi dilengkapi menulis di dalam buku masing-masing. Kemudian ini juga melengkapi, ya, huruf-huruf yang kosong. Nah, ini kan Pakistani, ya. Kemudian ini kira-kira apa ini? Kira-kira apa ini? Mudarris. Ahsan. Barakallahu fiik. Kemudian ini? Lubnan. Ahsan. Barakallahu fiik. Kemudian ini? Ustadz. Ahsan. Nah, itu artinya kepekaan kita terhadap beberapa kalimat bahasa Arab sudah mulai ada, ya. Jadi
jangan diremehkan latihan-latihan yang kecil seperti ini. Kemudian yang terakhir ini, uktub raqmal kalimah al-munasibah fil farag. Ya. Ini seperti memilih ya. Abdullah ya di sini lihat. Abdullah itu seorang apa? Di sini jawaban. Ini ada contohnya ya untuk pertama kali. Abdullah itu seorang pelajar, tilmid ya. Kemudian di sini yang kedua, Basim tilmidun. Orang mana Basim tadi di percakapan? Siapa yang menjawab? Basim tadi orang mana? Pakistan. Basim di percakapan orang mana? Pakistan. Indonesia. Nah, Andunusi ya. Andunisi. Tadi di percakapan yang pertama ya, kita diperkenalkan oleh guru Abdullah dan Basim. Abdullah orang Pakistan dan Basim orang Indonesia. Ya. Jadi jawabannya yang benar adalah Andunisi. Nah, sedangkan ini menyambung. Ustad, al-ustad. Jadi kira-kira padanan katanya yang sesuai mana? Ya. Nih, nomor 2. Kan nomor 1 sudah dijawab nih, al-ustad Pakistani. Ustad itu seorang warga negara Pakistan. Sekarang Basim, silakan yang menjawab. Basim. Tilmid Indonesia. Iya, betul. Barakallahu fiik. Kemudian Ahlan Ahmad. Jawabannya? Ahlan Hasan. Ahsan. Barakallahu. Ya. Ini gampang sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, benar semua. Masalah. Barakallahu fikum ya. Alhamdulillah, saya sudah melihat ya kepekaan terhadap kalimat-kalimat bahasa Arab sudah mulai ada di diri ikhwah fillah semua. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan jam atau pukul 21:04 ya, kita akhiri dulu nih. Jadi, kita hanya baru mempelajari satu pokok bahasan, yaitu tentang ta'aruf. Dan saya akan simpulkan tadi beberapa pelajaran penting tadi. Yang pertama adalah mengenai ya nisbah. Ya, ya nisbah, ya penisbatan kepada negara, tempat, ataupun profesi. Itu harus dihafal, ya, diulangi dan dipelajari. Kemudian yang kedua adalah kata ganti orang ketiga yang baru kita pelajari adalah huwa. Ya. Kemudian kata tunjuk yang baru kita pelajari adalah hada. Jadi semuanya untuk laki-laki, dan insya Allah di pelajaran selanjutnya pokok bahasan ke-8 kita akan membaca ya yang berkaitan dengan kata ganti untuk perempuan ataupun kata tunjuk untuk perempuan ya. Insya Allah saya cukupkan untuk pertemuan kali ini ya. Untuk materinya seperti itu dulu. Nanti jika ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan kembali kepada pembicara. Cukup. Mudah-mudahan ini diam itu semuanya bisa dipahami ya.
Kalau ada hal-hal yang kurang difahami nanti boleh disampaikan kepada admin untuk disampaikan dan insya Allah akan dijawab. Boleh tanya, Ustadz? Ya, Pak. Sedikit Pak. mau tanya, Ya. kalau untuk yang panduan kayak kamus itu kan coba saya lihat di Al-Ma'ani atau apa ya gitu ya. Kamus itu kan. Nah, kadang-kadang kalau pas ini huruf-hurufnya itu banyak ininya gitu kan, munculnya gitu ya. Jawabannya banyak. Itu gimana kaidah? Tahu jenis kata atau apalah gitu ya. Kan ini misalnya hawil apa gitu. Nah, itu tuh nggak ketemu saya tadi yang ubah itu. Baru tadi tahu dari Ustadz itu kan. Tadi hawil atau Nah, ini kan ya gimana Ustadz? Oke, baik. Alhamdulillah nih Pak Alan sudah searching, sudah googling ya. Jadi gini, pada dasarnya hampir semua kata di dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Seperti hawil tadi kan hawala ya. Atau do'. Iya. Do' tadi asalnya doa ya atau doa. Nah, ini harus dikembalikan kepada kata atau huruf aslinya. Kalau kita lihat di kamus-kamus yang klasik deh. Karena kamus Ma'ani ini kamus klasik, cuman bedanya apa? Dia online. Berbeda dengan di Google Translate. Kalau Google Translate itu lebih simpel ya. Jadi untuk saat ini Pak Alan saya sarankan ya untuk menggunakan Google Translate aja. Ya. Jadi kalau kamus terlalu banyak pilihannya gitu ya. Kemudian penerjemahannya dengan bahasa Arab lagi. Dan insya Allah nggak apa-apa dipelajari tetap. Tapi kalau untuk simple saat ini kembali ke Google Translate itu lebih mudah ya untuk mencari kata-kata yang sederhana ya. Wallahualam. Iya, baik, terima kasih Ustadz. Di sini pun ada terjemahannya juga ini di Al-Ma'ani, cuman ya itu tapi ya Google Translate ya, baik, terima kasih. Ya, sekarang Al-Ma'ani kadang-kadang kalau diterjemahkan lari gitu lari dari mana aslinya agak jauh juga gitu. Tapi untuk simpelnya saat ini saya sarankan kepada semua untuk menggunakan Google Translate. Allahu a'lam. Oke, baik. Kurang terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini untuk semua peserta, latihan-latihan yang tadi, yang dari Ustadz, nanti tolong ditulis. Nanti H-1 tolong disetorkan kepada admin melalui foto ya. Jadi biar bisa kita cek nanti pembelajaran berikutnya, jadi kita sudah tahu bahwa peserta itu sudah memahami pelajaran sebelumnya. Jadi nanti H-1 hari Ahad ya, hari Senin ya, Senin. Nah, itu H-1 nanti dikumpulkan via foto ya, untuk latihan-latihan yang tadi Ustadz sudah terangkan. Gitu. Oke. Baik. Mungkin ini terakhir saya meminta juga saran ya nanti terutama pada peserta nih. Mungkin ya tadi saya terlalu cepat ataupun terlalu lambat, nanti mohon disampaikan ke admin biar menjadi masukan untuk saya. Barakallahu fikum. Dan di WA grup insya Allah nanti ada Pak Tony juga untuk apabila ada yang bertanya selain hari ini gitu. Nanti bisa atau bertanya tugas, nanti bisa dibimbing sama Pak Tony di grup WA. Seperti itu apabila ada yang kurang jelas. Untuk hariannya di luar jam ini. Assalamualaikum Ustaz, tanya. Oh ya, silakan.
Tadi katanya ini materi sekarang penggunaan ya nisbah untuk menyatakan apa kewarganegaraan. Tadi sempat saya dengar Ustadz bilang untuk menyatakan apa tempat asalnya ya kewarganegaraan dengan profesi. Tadi ini belum ada yang contoh profesinya ya Ustadz ya? Oh iya, betul. Jadi saya tetap mengikuti metode dalam kitab ini karena nanti semua peserta akan tahu ya. Dan saya akan hanya menuangkan ataupun menghadirkan apa-apa yang dibahas dari buku saja. Karena dimaksudkan dari buku ini agar peserta ini fokus dengan apa yang dipelajari gitu. Nanti misalkan profesi seperti apa? Kalau kita di negara Arab biasanya tukang listrik ya, tukang listrik itu kahruba. Nanti kalau disebutkan tukang listrik berarti kahrubai. Ya. Kahrubai ditambah i. Berarti dia tukang listrik. Nah, itu salah satunya. Jadi profesi yang disampaikan ataupun ditulis dengan nisbah. Tapi ada juga profesi-profesi yang tidak ditulis dengan ya nisbah seperti supir, saik. Tapi nanti misalnya saik ini kan supir. Tapi nanti ya nisbahnya pada misal saik Pakistani, supir orang Pakistan. Nah, jadi ada profesi yang memakai ya nisbah, tetapi ada juga profesi yang tidak memakai ya nisbah, tergantung katanya ataupun sifatnya wallahu a'lam. Begitu, Bu. Jazakallah Ustaz. Baik. Ya, syukran barakallahu fikum pada Ustadzuna Ustadz Badrus Salam Badrus Zaman yang telah memberikan materi pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Subhanallah ya, waktu 1 jam rasanya kayak cuma 5 menit. Ya sebentar banget ya, karena kita saking asyiknya mengikuti pelajaran bahasa Arab ya. Jadi nggak terasa, waktu terasa begitu cepatnya ya. Ternyata udah 1 jam lebih ya, masya Allah. Taib ya, pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan karena kita dibatasi waktu ya, hanya 1 jam. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di hari berikutnya, pertemuan mendatang. Semoga apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini ya bisa bermanfaat. Ya, dapat beberapa kosakata kita hafalkan, kemudian kita coba praktekkan ya, diulang-ulang sehingga akan benar-benar membekas ya apa yang disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada rekan-rekan semua. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.